pertama kita membuat sorbannya terlebih dahulu. Kita lipat kertas menjadi bentuk segitiga, baru kita gulung seperti menggulung dasi pramuka. Selanjutnya kita akan membuat baju untuk jenazah. Untuk kita lipat menjadi segitiga, terus kita lipat lagi menjadi berbentuk segitiga lancip. Terus kita potong, kita berbentuk segitiga lancip, terus nah seperti itu kita bentuk. Nah seperti itu kita potong seukuran kuku jari, kita tarik sedikit untuk bagian depannya. Setelah itu kita buat untuk berbentuk baju, dan kita buat tali bajunya. Selanjutnya kita akan membuat cawat atau kolor dari untuk jenazah. Kertas kita ambil 1/3-nya, kita ambil sepertiganya, kita potong sebanyak 70% ke atas. Nah kita lipat sedikit, baru kita lipat lagi ke dalam. Setelah itu kita potong dari ujung ke kiri dan berbentuk kolor, terus kita buat talinya. Nah kira-kira bentuknya seperti itu. Nah itu seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tali jenazah, tali untuk yang mengikat ke jenazah nanti. Pertama kita buat yang panjang, kita buat 3, 1, 2 dan 3, dan yang terakhir itu yang agak pendek. Nah ini kita potong, terus kita bagi 2. Nah itu untuk yang pendek. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pemasangan kafan. Pertama kita siapkan tali, terus kita tumpuk 3 lembar kain. Nah, kita pasangkan cawat dari untuk jenazah tersebut. Kita pasangkan, terus kita ikat kira-kira seperti itu. Terus kita pasangkan baju untuk jenazah. Itu kita pasangkan sorban. Setelah itu kita ikat bajunya jenazah. Kira-kira ikatan seperti itu. Ini kira-kira aja. Terus kita setelah itu kita lipat 3 kain. Setelah itu kita lipat 3 kain yang sudah disiapkan tadi. Yang pertama itu seperti itu, kita lipat kain pertama. Ini karena menggunakan kertas jadi agak payah untuk membentuk membuka pada bagian muka. Nah, kita kira seperti itu. Pertama kita lipat pada bagian kepala, kita ikat pada bagian kepala, pada pocong. Itu kita ikat pada bagian bahu. Itu kita ikat lagi pada bagian perut, pinggul atau perut. Itu kita bagian betis. Dan terakhir kita ikat pada bagian pergelangan pada bagian kaki. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai tentang mengkafani jenazah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menguburkan jenazah. Yang pertama ada sunnahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu menyegerakan atau mengusung membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengering tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga itu ada disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad atau jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar dari kuburan tersebut. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat atau untuk jenazah muslim, bukan syak untuk jenazah non muslim. Yang mana syak adalah liang lahat yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya seperti ini. Nah itu ya, ini adalah syak, yang ini adalah galian yang dilengkapi dengan liang lahat. Dan yang kelima itu disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara menguburkan. Yang pertama itu mulai dari waktunya. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu ketika matahari baru saja terbit. Alangkah baiknya tunggu hingga sampai matahari sedikit meninggi. Yang kedua itu ada matahari saat berada di tengah-tengah saat panas terik yang menyengat atau saat waktu zuhur tiba dan sampai condong ke barat. Yang ketiga itu adalah saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna.
itu adalah ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari tadi itu. Selanjutnya ada urutan dan tahapannya. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara perlahan. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang selanjutnya, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Terus selanjutnya, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikatnya ikut pula dilepas. Selanjutnya, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan telah ditemali, selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu dari atasnya, yang ditutup agak menyamping. Setelah itu, keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Selanjutnya, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya atau seperti dilangkahi dan segala macam. Selanjutnya, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon untuk ampunan, rahmat, keselamatan dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir di saat pada alam kubur nanti. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang tata cara untuk menguburkan jenazah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.